Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Lestari dengan NIM F1G1240445 dari kelas B. Di sini, di video kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya terkait dengan tugas proyek kecil di mata kuliah Machine Learning. Dan data saya ini adalah data regresi dengan judul Prediksi Harga Rumah Menggunakan Machine Learning. Tujuan saya mengambil judul ini karena harga rumah merupakan salah satu aspek penting dalam sektor properti yang terus mengalami perubahan seiring waktu. Faktor-faktor seperti lokasi, luas bangunan, jumlah kamar, serta kondisi lingkungan sangat memengaruhi harga rumah. Sehingga seringkali sulit untuk menentukan harga yang tepat secara manual. Ketidakakuratan dalam menentukan harga rumah dapat merugikan baik penjual maupun pembeli. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang dapat membantu dalam memprediksi harga rumah secara lebih akurat dan objektif. Untuk deskripsi datasetnya, data saya ini bersumber dari Kaggle. Kemudian, dengan jumlah baris 1460 baris dan 81 kolom. Kita masuk pada tahapan pre-processing. Di sini ada 4 tahapan processing. Yang pertama itu mengatasi missing value. Karena data saya ini sangat banyak sekali missing value atau data yang kosong dan tidak lengkap itu akan ditangani dengan cara menghapus data tersebut atau mengisi dengan nilai tertentu agar tidak mengganggu proses analisis dan pemodelan. Nah, yang kedua, menghapus atau menangani outlier. Outlier atau data yang memiliki nilai ekstrim diidentifikasi karena dapat memengaruhi hasil model. Penanganan dilakukan dengan menghapus atau membatasi nilai tersebut agar distribusi data lebih stabil. Untuk selanjutnya yang ketiga itu ada encoding data kategorikal. Di sini data yang masih berbentuk kategori atau teks atau objek itu diubah menjadi bentuk numerik menggunakan metode encoding agar dapat diproses oleh algoritma machine learning. Yang keempat, normalisasi atau standarisasi data. Proses ini dilakukan untuk menyamakan skala antar fitur sehingga tidak ada fitur yang mendominasi hanya karena memiliki nilai yang lebih besar. Hal ini membantu meningkatkan performa model. Selanjutnya masuk di exploratory data analysis atau disingkat EDA. Di sini terlihat visualisasi hubungan luas rumah dan harga rumah. Nah, grafik scatter plot digunakan untuk melihat hubungan antar luas bangunan dengan harga rumah. Terlihat adanya korelasi positif dari grafik. Terlihat bahwa semakin besar luas rumah, maka harga rumah cenderung semakin tinggi. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif antara kedua variabel. Penyebaran data. Data tidak sepenuhnya membentuk garis lurus yang menunjukkan bahwa selain luas rumah terdapat faktor lain yang juga memengaruhi harga rumah. Kemudian terlihat di sini adanya outlier atau terdapat beberapa titik-titik menyimpang misalnya rumah dengan sangat luas tapi memiliki harga yang rendah yang dapat mengaruhi performa model atau perlu ditangani pada tahap processing. Selanjutnya di model building. Di sini saya membangun model menggunakan 3 algoritma berbeda, yaitu gradient boosting, XGBoost, like GBM dengan split data yang masing-masing itu 90-10, 80-20, 70-30. Nah, tujuannya ini untuk kita mengetahui split mana atau base split mana yang paling terbaik di antara ketiga split itu dan menggunakan algoritma apa. Oke, selanjutnya hyperparameter tuning. Nah, pada tahap ini dilakukan proses hyperparameter tuning menggunakan grid search CV untuk mencari kombinasi parameter terbaik dari setiap algoritma yang digunakan. Proses tuning dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, dataset dibagi menjadi data latih dan data uji menggunakan beberapa rasio pembagian data. Nah, di sini seperti tadi rasio pembagian datanya itu untuk data training 30, data training 90, data
testing 10, 80, 20, 70, 30 untuk setiap algoritmanya. Nah, untuk setiap algoritma dilakukan pencarian parameter terbaik menggunakan grid search dengan teknik cross validation sebanyak 3 fold. Yang ketiga, model terbaik best estimator, kemudian digunakan untuk melakukan uji prediksi pada data latih dan data uji. Keempat, performa model dievaluasi menggunakan metrik R kuadrat, R square. Yang kelima, selisih antara nilai R kuadrat data latih dan data uji gap dihitung untuk mendeteksi overfitting. Kita masuk di evaluasi model. Nah, evaluasi model menggunakan R kuadrat. Kenapa saya pakai R kuadrat? Karena saya adalah regresi. Jadi, R kuadrat ini saya gunakan untuk mengukur akurasi prediksi pada data training dan testing. Selisih keduanya atau gap digunakan untuk mendeteksi overfitting model yang baik memiliki RW tinggi dan gap kecil. Di sini terlihat dari split 70-30, 80-20, 90-10 untuk setiap algoritmanya. Tapi di sini gapnya agak besar yang ini, yang menandakan bahwa statusnya itu overfitting. Ya, dia sedikit overfitting karena memiliki gap yang gap selisih antara prediksi data train dan prediksi data train dan data test itu cukup tinggi, jadi dikatakan overfitting. Dikatakan overfitting di sini karena prediksi akurasi data train itu lebih tinggi dibandingkan data test dengan selisih yang cukup jauh. Ya, di sini yang good fit itu XGBoost dan gradient boosting di split 90-10. Kemudian di perbandingan, kita masuk di perbandingan model. Nah, perbandingan model dilakukan untuk menentukan algoritma terbaik berdasarkan nilai R kuadrat pada training dan data testing serta selisih gap di antara keduanya. Model dengan R kuadrat testing tertinggi dan gap paling kecil dipilih sebagai model terbaik karena memiliki performa yang baik dan mampu melakukan generalisasi dengan optimal. Di sini saya targetkan 92%, yang harusnya 90. Karena apa? Karena kalau saya targetnya 90 itu ya enggak apa-apa sih. Maksudnya saya targetkan 92% itu supaya model saya sedikit lebih baik gitu. Jadi kalau misal kurang dari 92 ya juga nggak apa-apa. Tapi di sini saya targetnya itu di 92%. Nah, di sini dilihat algoritma dengan split terbaik itu ada di 90-10 dengan algoritma gradient boosting. Nah, selanjutnya di inference. Nah, di sini model menunjukkan performa yang baik karena sebagian besar hasil prediksi berada di dekat dengan garis ideal atau prediksi sempurna. Garis ideal yang dimaksud itu adalah garis merah putus-putus. Penyimpangan yang terjadi relatif kecil sehingga dapat disimpulkan bahwa model cukup akurat dalam prediksi nilai. Nah, kesimpulannya, pemilihan model terbaik dilakukan dengan mempertimbangkan nilai R kuadrat pada data testing serta selisih gap. Antara data training dan testing, model memiliki nilai R kuadrat testing tinggi menunjukkan kemampuan prediksi yang baik terhadap data baru, sementara gap yang kecil menandakan bahwa model tidak mengalami overfitting dan mampu melakukan generalisasi dengan baik. Dengan demikian, model yang terpilih tidak hanya akurat pada data pelatihan, tetapi juga stabil dan dapat diandalkan untuk digunakan dalam proses prediksi. Sekian presentasi saya. Saya Nilam Sari mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.